Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Riza dan Bapak Munasib, selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Kami dari kelompok 1 yang adalah Nisa Fitri Azizah NIM 035, Amelia Juanda NIM 045, Stefani Monica NIM 047, dan Amanda Hairunisa NIM 065. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai identitas nasional dan sejarah nasionalisme. Masuk ke pendahuluan, yaitu pengaruh globalisasi yang sangat kuat dan budaya luar yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, terutama kaum muda, dapat menyebabkan krisis identitas nasional. Di sini kami menemukan masalah bahwa di antara nilai dan budaya yang diserap masyarakat, banyak yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga hal ini dikhawatirkan dapat berdampak tergerusnya nilai-nilai nasionalisme dan identitas bangsa. Lalu selanjutnya itu identitas nasional. Pengertian identitas nasional sendiri itu menurut Kunta Wibisono pada tahun 2005, identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada aspek kehidupan sebuah bangsa dengan ciri khasnya yang membuatnya berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri memiliki 8 bentuk identitas nasional. Ke-8 bentuk identitas nasional tersebut yaitu yang pertama ada Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat lagu Indonesia Raya, yang kelima Lambang Garuda, yang keenam bendera merah putih, yang ketujuh bahasa Indonesia, dan yang terakhir ada kebudayaan daerah. Yang pertama Pancasila. Pancasila merupakan identitas nasional yang memiliki 2 peran sekaligus. Peran yang pertama yaitu Pancasila menjadi dasar negara, dan yang kedua Pancasila menjadi ideologi bangsa Indonesia itu sendiri. Setelah itu ada Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 telah disahkan oleh PPKI pada sidangnya tanggal 18 Agustus 1945. Hingga saat ini, Undang-Undang Dasar 1945 telah menjadi dasar hukum yang sah di Indonesia. Yang ketiga, ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang berasal dari Kitab Sutasoma yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kitab Sutasoma sendiri merupakan kitab yang ditulis oleh Empu Tangtular yang hidup pada zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya pada abad ke-14. Yang keempat adalah lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya merupakan lagu kebangsaan yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Yang kelima, Lambang Garuda. Burung Garuda sendiri merupakan hewan mitologi yang dijadikan sebagai lambang negara Kesatuan Republik Indonesia. Unsur-unsur yang membentuk lambang Garuda itu sendiri juga memiliki banyak makna nasionalisme. Kemudian ada bendera merah putih. Bendera merah putih memiliki makna kepahlawanan, patriotisme, dan juga nasionalisme. Berikutnya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang memiliki peran sebagai bahasa persatuan dalam keberagaman bahasa daerah di Indonesia. Kemudian yang terakhir ada kebudayaan daerah. Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaan. Budaya-budaya yang beragam tersebut dapat diterima dan dinikmati sebagai kebudayaan nasional oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat Indonesia itu sendiri. Faktor pembentuk identitas nasional. Terdapat 6 faktor yang dapat membentuk identitas nasional. Yang pertama ada faktor primordial atau faktor dasar. Yang kedua ada faktor sakral. Yang ketiga ada faktor tokoh. Yang keempat ada faktor dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima faktor sejarah, dan yang terakhir ada faktor kelembagaan. Yang pertama, faktor primordial merupakan faktor yang paling mendasar. Di antaranya ada kekerabatan masyarakatnya, kemudian ada asal daerah atau teritorial, dan yang ketiga ada suku bangsa. Kemudian faktor sakral yang merupakan faktor berupa kesamaan agama atau keyakinan yang dipeluk oleh masyarakat. Dengan memiliki agama dan keyakinan yang sama, hal tersebut dapat membentuk sebuah identitas dari masyarakat itu sendiri. Yang ketiga ada faktor dari tokoh. Tokoh yang dimaksud di sini merupakan tokoh dengan figur pemimpin yang disegani masyarakat dan mampu untuk mengayomi masyarakat di antara banyaknya perbedaan. Yang keempat ada faktor dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dapat melambangkan kebersediaan masyarakat untuk bersatu. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa semboyan tersebut memiliki berbeda-beda tetapi tetap satu. Dengan disetujuinya semboyan tersebut dapat melambangkan kebersediaan masyarakat
masyarakat untuk bersatu di tengah derasnya perbedaan. Yang berikutnya ada faktor sejarah. Sejarah masa lampau dapat meningkatkan solidaritas dan melahirkan tujuan serta tekad di lingkup masyarakat. Jadi dengan persamaan latar belakang sejarah, masyarakat Indonesia merasa memiliki nasib yang sama, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan solidaritas dan juga melahirkan tujuan dan tekad. Kemudian yang terakhir ada faktor dari kelembagaan, diantaranya ada lembaga birokrasi, partai politik, serta angkatan bersenjata. Selanjutnya kita membahas mengenai krisis identitas nasional yang terjadi di kalangan mahasiswa. Tantangan yang pertama yaitu karena pengalaman yang tidak maksimal. Mengapa? Karena masyarakat belum mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di sehari-harinya, atau bisa jadi hanya melakukan secara simbolik. Kemudian yang kedua yaitu pengaruh budaya luar. Pengaruh budaya luar menyebabkan perubahan sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan budaya lokal. Kemudian selanjutnya yaitu pergeseran nilai. Adanya penurunan nilai-nilai nasionalisme yang menyebabkan perubahan sikap dan perilaku anak-anak muda. Kemudian yang terakhir yaitu peran institusi pendidikan. Tidak maksimalnya peran institusi pendidikan dalam membimbing generasi muda terhadap Pancasila. Selanjutnya, sejarah nasionalisme. Yang pertama yaitu Budi Utomo. Ada salah satu proses nasionalisme di Indonesia adalah ketika lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908, dibentuk oleh beberapa mahasiswa Stovia. Nah, tujuan dari Budi Utomo ini adalah untuk menjamin kehidupan bangsa dan berfokus pada bidang sosial, kebudayaan, pendidikan, serta pengajaran. Awalnya, keanggotaan hanya terbatas oleh penduduk Jawa dan Madura, namun meluas hingga ke Bali. Perluasan keanggotaan tersebut dilakukan tanpa memandang keturunan, agama, atau apapun. Dan pada 1928, Budi Utomo menambahkan asas perjuangan yaitu meraih cita-cita bangsa, sehingga mulailah terjadi perubahan yang tadinya bersifat kedaerahan menjadi nasionalisme dengan tujuan yang satu. Yang tadinya mengandalkan kekuatan fisik dalam mengusir penjajah berubah dengan mengutamakan kekuatan pemikiran. Kemudian yang kedua yaitu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda diawali dengan Kongres Pemuda 1 pada 30 April hingga 2 Mei 1926 sebagai permulaan persatuan seluruh Indonesia. Kemudian muncullah ide untuk mengadakan Kongres Pemuda 2 yang dilaksanakan pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928 oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia. Dari hasil kesepakatan selama Kongres Pemuda 2, kemudian melahirkan Sumpah Pemuda. Nah, tokoh-tokoh yang terlibat seperti Soekarno, Hatta, Ahmad Yamin, serta organisasi-organisasi pemuda yang sudah terbentuk sebelum 1928. Adapun 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia yakni yang pertama sejarah, kemudian yang kedua bahasa, ketiga hukum adat, 4 pendidikan, dan yang kelima itu kemauan. Yang selanjutnya ada Sarekat Dagang Islam. Sarekat Dagang Islam dibentuk pada tahun 1905 dan pada tahun 1912 namanya berubah menjadi Sarekat Islam. Berdirinya Sarekat Dagang Islam dilatar belakangi oleh kekejaman Belanda kepada rakyat Indonesia yang telah mengakibatkan keterbelakangan dan kerusakan di Indonesia. Contohnya seperti monopoli perdagangan, diskriminasi, penindasan, dan pemaksaan. Maka dari itu beberapa kerajaan di pesisir Indonesia dan pedagang-pedagang besar yang ada di Indonesia hancur dan mengakibatkan adanya peningkatan kemiskinan serta keadaan Indonesia yang semakin memburuk. Sehingga didirikanlah Sarekat Islam yang menjadi pusat pembelaan rakyat pertama yang lahir di Indonesia. Di dalamnya berkumpul anggota dari berbagai macam status sosial dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Ada banyak pandangan serta berbagai harapan yang ingin diperoleh melalui Sarekat Islam. Maka dilakukanlah upaya Sarekat Dagang Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, meningkatkan derajat kehidupan rakyat Indonesia dengan menumbuhkan dan meratakan kesadaran nasionalisme. Yang kedua, gerakan aspirasi rakyat untuk menuntut hak-hak sebagai suatu bangsa. Yang ketiga, membangun kesatuan dan kekuatan nasionalisme dalam perjuangan pergerakan nasional. Yang selanjutnya, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan bentuk keberhasilan bangsa Indonesia dalam membentuk negara kebangsaan melalui teks proklamasi yang disampaikan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan cara menyatakan diri menjadi negara yang merdeka. Rasa nasionalisme dapat dilihat dari perjuangan para golongan muda yang mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Walaupun Jepang mengaku bersedia memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, namun golongan muda tetap menginginkan kemerdekaan atas usaha sendiri, bukan pemberian dari Jepang. Tentunya semangat dan tekad dari para golongan muda dapat memperkokoh kuatnya semangat dan tekad para rakyat Indonesia untuk menuju Indonesia yang merdeka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.